Ya, teman-teman, kembali lagi di update emiten punya teman-teman, update saham ID. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini. Bagi yang like, yang nge-share, yang terberikan komentar sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten atau video-video yang sebagian tidak ada manfaatnya. Karena semua emiten yang saya bahas adalah emiten milik teman-teman sendiri yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Serta yang telah memberikan super tank, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Serta yang telah mensupport dalam dukungan bentuk doa teman-teman, terima kasih ya. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan saya juga dalam keadaan sehat walafiat, berarti doa teman-teman dikabulkan. Semoga jangan sampai di situ teman-teman, kita terus berdoa untuk teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga, karena kenikmatan yang paling hakiki itu adalah kesehatan. IHSG kita teman-teman sempat di up ya. Lama kelamaan dia cenderung turun, naik lagi sedikit lagi, turun lagi, terakhir lumayan naikin dikit lah teman-teman. Berarti ada dorongan. Jadi sesi terakhirnya ada dorongan teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan untuk IHSG kita hari ini itu minus 28 poin atau minus 0,47%. Untuk foreign teman-teman ya, masih keluar teman-teman 1,04 triliun. Terus untuk perdagangan hari ini foreign buy sangat bahagia ya. Pas di angka 10 triliun teman-teman ya, sangat luar biasa ini buy ya. Walaupun dengan peraturan-peraturan yang keluarkan ketika kekhawatiran akan terjadinya ARB terus-terusan. Padahal semakin cepat-cepat ARB, semakin cepat target yang ditargetkan sama foreign kelar teman-teman. Sebenarnya cepat reboundnya teman-teman, karena ini si foreign belum kelar-kelar untuk jualan karena target yang dia ingin itu belum tercapai teman-teman. Nanti kalau target sudah tercapai, dipastikan pasti rebound kok teman-teman. Tenang aja lah teman-teman ya. Teman-teman juga sudah biasa gitu kan dengan IHSG yang seperti ini. Mungkin ya ini jadi pengalaman teman-teman ke depannya ya. Jadi beruntung sekali apabila teman-teman masih dalam posisi sekarang masih di bursa. Kenapa? Kadang-kadang setelah begini banyak teman-teman kita yang udah pada pergi gitu. Dengan perginya teman-teman itu ternyata banyak yang masuk hampir 100 kali lipat teman-teman ya. Satu keluar 1000 masuk, satu keluar 100 masuk teman. Seperti itulah IHSG dari dulu, zaman dulu teman-teman. Makanya orang-orang yang bertahan di IHSG itu adalah orang-orang yang sudah tertempa teman-teman ya, secara berkala. Kenapa? Karena dia cenderung pakai sistemnya istilahnya apa teman-teman ya, ada siklusnya teman-teman ya. Siklus sepertinya retail, seperti retail ada siklusnya. Siklus banyak masuk, siklus banyak keluar gitu siklusnya. Nah, ya itu punya siklus teman. Biarin aja teman-teman. Sekarang siklusnya downtrend, ya udah biarin ikutin aja teman-teman. Karena market maker pinginnya seperti itu. Karena saya bilang teman-teman, saya tidak pernah jauh kemana-mana teman-teman. Karena di sini sudah terlukis semuanya. Ya, contohnya saya ingin ngelukis, saya ingin ngelihat lukisan daripada Akro, ACES, ALI. Di sini terlihat jelas asing keluar, foreign masuk, terus bandar lokal keluar, bandar foreign masuk, bahkan retail masuk pun ketahuan, smart money pun ketahuan teman-teman masuk atau tidaknya. Makanya saya tidak pernah main jauh-jauh, teman, di sini aja udah teman-teman. Kecuali kalau emiten-emiten yang bermasalah teman-teman ya, yang harus teman-teman hindari itu tiga aspek teman-teman ya dalam sebuah emiten. Selama tokohnya tidak bermasalah, aman. Selama emitennya tidak di PKPU-kan, aman. Selama equity-nya positif, aman ya. Dan selama si LK-nya masih keluar dalam keadaan negatif juga masih aman teman-teman ya. Artinya apa? Artinya nanti di sini kan dibagi-bagi teman, ada emiten-emiten atau saham-saham yang naiknya berdasarkan fundamental, turunnya berdasarkan fundamental. Adapun emiten-emiten yang pingin dikerek sama seorang bandar teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi asing keluar 1,04 triliun, menjadikan si IHSG terus ke bawah. Mudah-mudahan bisa sampai ke targetnya teman-teman di angka 5.740. Di situ ada gap teman-teman ya. Kalau sudah mencapai targetnya bagaimana katanya ya? Nanti teman-teman pasti rebound kok teman-teman ya. Tinggal tunggu aja MA10 lagi menuju ke atas seperti biasa teman-teman. Saya bilang saya pingin trading itu simple, sesimpel-simpelnya, tanpa bikin ribet teman-teman ya.
Nanti kalau sudah MA10 di bawah candle, sudah bikin step 1, step 2, nah dipastikan itu akan uptrend teman-teman. Kalau sekarang masih belum, masih posisinya masih menukik ke bawah baik MA10 baik MA10 ataupun MA20 ditambah dengan MA200-nya masih posisi di bawah. Masih posisi ke bawah teman-teman arahnya ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Tapi sebelumnya teman-teman saya buka dulu dengan 4 pilar teman-teman, 4 pilar IHSG kita, BBCA, BBRI sama BMRI serta BBNI ya. Kita cek BBCA dulu deh teman-teman ya. Apakah ada perkembangan BBCA? Kita lihat untuk bandarnya. Setelah kemarin dia bikin open gap bawah ya. Posisi MA masih menuju ke bawah, sedang mengejar untuk tutup gapnya. Kalau gap pasti ketutup soalnya teman-teman ya, ini ya pasti ketutup ya teman-teman. Yang scalping juga masih bisa cuan lah nanti kalau sudah MA10-nya masih menuju ke atas, mungkin itu akan uptrend. Tapi kalau masih sekarang itu masih posisinya dia cenderung target hanya ke harga 8299 atau harga gapnya. Nah ini mudah-mudahan ketutup ya teman-teman ya. Udah mungkin nanti kenaikan sebentar bisa sampai sini. Apabila sampai situ sudah mulai ada tanda-tanda MA10 dibalikan ke arah ke atas, siap-siap untuk uptrend. Apalagi sudah melewati 85864 ataupun angka 8960-an teman-teman ya. Mungkin di situ akan terlihat. Kalau sekarang masih posisi, kalau teman perhatikan ya, setiap candle bullish seperti ini suatu saat dia akan kembali lagi ya. Saya kasih tanda lagi untuk penurunan di angka 7640 sama di angka kemarin ya 7370. 73 berapa ini? 7370-an teman-teman ya. Dan per hari ini bagus, si Foreign sudah ngambil lagi 69,3 miliar. BK keluar kan setelah kemarin BK masuk kan, sekarang BK keluar berarti tadi itu jualan. Sangat cerdas lah. Sekarang RX nih yang masuk, tandain teman-teman ya. Kemarin BK ketika ada penurunan yang sangat tajam masuk. Hari ini ada kenaikan lumayan teman-teman ya. Kalau teman-teman satu punya 30 miliar kan, kalau dijual di angka 1% pun sudah ketahuan untungnya berapa gitu kan. Apalagi si BK nggak sampai ngejual 100,2 miliar teman-teman ya. Itu kan bukan daun teman-teman ya. Oke, jadi seperti yang saya omongkan kemarin, dia harus menutup gapnya dengan baik teman, baik dengan open gap atas lagi ataupun yang penting dia ketutup gapnya dulu teman-teman ya. Karena mereka pun ketika menutup gap yang bawahnya itu dengan open gap juga teman-teman. Lanjut ya teman-teman, ada BBRI. BBRI kita lihat BBRI. BBRI masih keluar 605 miliar teman-teman. BBRI si Foreign keluar. Target masih teman-teman di angka 3.900 untuk menutup gapnya, dan sama ini juga dia bikin open gap bawah juga. Tanda penurunan sama di angka masih kemarin. BK keluar teman-teman. RX masuk ke RX nih. Kita cek Foreign-nya. RX masuk teman cuma sedikit ya dibandingkan tadi BBCA. Si RX nih ngambil cuma 3 miliar aja. 10 kali lipat tadi ya si di BBCA untuk RX-nya. BK berhasil keluar dengan baik, dia pakai open shadow, dengan transaksi shadow-nya, karena ciri khas dia teman-teman ya untuk shadow seperti itu baik di bawah ataupun di atas. BK itu sangat cerdas teman-teman ya. Oke, untuk si BBRI masih ada net sell teman-teman ya dari seorang Foreign ya, 605 miliar, sangat besar teman-teman ya. Tapi di sini RX sudah mulai masuk walaupun sedikit, sedangkan BK keluar. Terus selanjutnya ada BMRI ya. BMRI kita cek BMRI. BMRI juga sama teman-teman, dia bikin candle bullish juga, target kenaikan sama di angka open gapnya, dan per hari ini 407,9 miliar. Foreign keluar, RX masih keluar teman-teman. BK keluar nggak? BK juga keluar teman-teman, mau sedikit. Di sini ada KJTNA sama JP yang ambil. Di sini RX sama BK-nya keluar cenderung bulan, besok bisa dinaikin lagi, bisa si BK sama si RX masuk dulu baru dikeluarin teman-teman ya, pinginnya seperti itu ya. Hati-hati ada area penurunan ya, kemarin juga belum ketutup nih gap yang kecilnya di angka 4.400, tapi dia biasanya seperti itu teman-teman. Ini cenderung si BMRI sudah mendekati MA-nya ya. Mudah-mudahan sih diturunkan sedikit lagi lah teman-teman ya ke level sini nih. Saya pengen dia ke sini lagi teman-teman ya, ke si ekor hijaunya dulu nih. Ya, 4.340 hari untuk ditemuin dulu ya, kerjakin dulu PR-nya. Setelah ngerjain PR-nya mungkin akan cenderung enak ya. Target tetap teman-teman di angka gap-nya ya, di angka 5.100-an untuk jangka pendeknya.
Untuk agak tinggi dikit yang masih di angka 5.500 karena belum ketutup dengan body teman-teman. Sementara ini masih ada pembuangan dari bandar forennya. Bandar lokal pun demikian. Oke, lanjut ada BBNI ya, BBNI. RX sudah mulai masuk teman-teman di BBNI. Tapi BK keluar, ini cenderung bagus teman-teman, cuman ini dia meninggalkan penurunan ya. Ini garis tanda-tanda penurunannya belum saya cabut teman, biarkan aja karena pas banget dia kemarin itu di harga situ cuma beda 1 tick doang, bahkan terlewati sama sedaunya. Per hari ini 92,8 miliar si Poren keluar, BK ya, berhasil BK keluar. Setelah kemarin ngambil ternyata BK sekarang jualan sangat luar biasa, 24,1 miliar teman-teman. RX sudah mulai masuk kembali teman-teman, dan besok RX bisa mengangkatnya bisa ke angka 4.200 untuk menutup gapnya. Secara posisi EMA masih posisi turun ke bawah, artinya masih posisi target untuk penurunannya masih bisa dicapai di angka 3.653-nya teman-teman ya. Dan kali-kali ini dan berkali-kali teman-teman, emang IHSG ini yang ngendaliin adalah Poren. Jadi teman-teman kalau sudah Poren ngendaliin, ketika mereka jualan pasti dia akan kembali lagi untuk membelinya. Tinggal tunggu aja di mana dia putar baliknya, karena kecenderungannya masih belum tuntas teman-teman ya untuk si bandar Poren ini jualan teman-teman. Nah, langsung lanjut ke SMDR. Ini adalah punya teman-teman kita ya, SMDR nih. Informasinya katanya sudah mulai dibuka kerannya, betul teman-teman ya. Sudah mulai mantul dari harga penurunannya 192, tapi dia bikin open bawah candle si Malakama. Target penurunan sudah mulai ditembus, kita hapus saja. Target kemana? Ada 2 target. Yang pertama di si kepala merahnya di angka 238 untuk penurunan, untuk kenaikan sementaranya ada di angka 230 teman-teman, mudah-mudahan bisa tersentuh sama shadow ya. Apabila sudah mencapai 236 dan melebihi dikit aja teman-teman ya, itu tanda-tanda akan uptrend teman-teman. Di sini ada tanda-tanda kenaikan, ada teman-teman di sini nih. Ini targetnya di sini ya. Kenapa harus saya bikin target di situ? Biar terlewati si bukit kecilnya. Saya bikin target di sini ya. Target tanggal berapa? 09 04 25, artinya tahun 2025 ya. Hati-hati dia bikin kena si ekor hijau teman-teman ya, itu juga tanda-tanda penurunannya. Suatu saat dia akan kembali lagi ke situ. Dan untuk si bandar lokal sudah mulai akumulasi 31,4 ribu lot, dan bandar Poren sudah mulai masuk kembali 130 juta. Siapa yang ambil CC teman-teman, bagus ya, 29,4 lot dia ambil. CC sambil jualan tapi sedikit. BK dibantu sama si BK ngambil 57.000 teman. Si BK ngambil 7.000 langsung jual 1.000 teman-teman ini. Coba perhatikan, jual berapa? Oh, BK udah 8.000 ngambil 7.000, jual 8.000. Wes, untungnya gede banget sih jualan nih. 100.000 lot ya. Di sini CC bagus teman-teman. Kalau CC sudah ngambil, maka dia suka memaaf dulu harganya, maka saya pikir sih ke sementara ke angka 229 masih bisa lah teman-teman SMDR ini. Ingat teman-teman, posisi MA masih menuju ke bawah ya, masih ada potensi untuk turun. Bisa ke level 193 ataupun di atasnya dikit di candle si ekor hijaunya. Apakah ke bawah ada tanda penurunan? Selama ini belum teman-teman ya. Belum saya bikin lagi karena di sini juga belum ketembus. Kalau sudah ketembus baru kita akan bikin lagi setelah harga kuarter 4-nya sudah keluar belum SMDR ya. Nanti cekin teman-teman kalau sudah keluar tolong kasih tahu saya ya. Oke teman-teman, jadi SMDR masih ada potensi keluar, masih ada potensi ke bawah. Kalau target ke sementaranya bisa angka 231, apabila tembus ke angka 240 ataupun ke si kepala kembarnya, si kepala merahnya teman-teman, kemungkinan dia akan up bisa menuju ke angka 240 dan menjadikan itu tanda-tanda akan uptrend kembali karena sudah mulai bisa melewati satu bukitnya. Lanjut ada GRPM teman-teman ya, GRPM. Oh, bandarnya dulu, udah ya. Bandar lokal cenderung sudah mulai ngambil, per hari ngambil teman-teman ya. Bandar lokal per hari ngambil, Poren juga sudah ngambil. Tadi pertanda baik teman-teman ya. Terus apa nih? GRPM ya. GRPM. Geraha Prima Mentari. Target penurunan sudah dicapai si ekor merah 1. Yang keduanya belum ditembus, baru ditembus sama shadow aja, dan dia membentuk si ekor kembar. Bagus teman-teman ya.
tahanan kuat tuh teman-teman ya. Biasanya tahanan kuat seperti itu ya. Ada target ke angka 49 teman-teman ya, ini untuk si GRPM-nya, target ke 49-nya. Dan bandar lokal, maaf, bandar lokal juga akumulasi sedikit, tapi bandar poren lumayan ya. Kalau untuk GRPM ya cenderung tipis aja teman-teman ya. Ngambil sedikit aja udah ketahuan banget, banyak banget. Betul tipis teman-teman. Bagus teman-teman ya. Untuk bid dan opernya bagus teman-teman ya. Cenderung bagus dah ini. Nah, cuman dia ngambilnya cuma 1,7 juta aja teman-teman. Sedikit amat ya, kurang ramai berarti teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk bandar porennya sudah mulai ngambil lagi. Biasanya kalau sudah ngambil, suka ada kenaikan sedikit. Manfaatin aja itu, teman-teman bisa ke 49 teman-teman ya. Target utama ada di angka 108. Ini belum tercapai dengan baik, baru mau kesentuh dikit aja, tapi nggak mau, ya udah turunin aja dulu. Nah, kemarin juga sudah bikin step, malahan digagalkan. Nah, ini sudah mulai di 43-nya untuk si ekor kembarnya. Dan pungutan sudah mulai baik, teman-teman, ada bandar lokal ataupun porennya. Smart money belum masuk. Nanti kalau pingin agak lumayan naiknya tinggi, teman-teman ya, biarkan dia sideways, tunggu smart money masuk. Tunggu aja di situ, ada pemecahnya, Nah, lumayan teman-teman, kalau sudah smart money masuk ya terjadi kenaikan yang sangat signifikan lah teman-teman ya. Oke, untuk GRPM seperti itu ya. Ada, nikmatin aja ke 49-nya untuk akan sementara untuk menutup gapnya. Ada Soul teman-teman. Kayaknya teman kita suka dengan emiten akselerasi ya teman-teman. Soul itu ada target kenaikan di angka 39. Kemarin sebenarnya Soul itu udah bagus teman-teman ya, karena terjadi tragedi kita 8. Padahal di sini bandar lokal pun cenderung dia santai aja, dia malahan beli teman-teman ya. Akumulasi dari Soul ini sudah mulai bagus. Saya pikir 1 2 3 ya. Mungkin ini pertanda yang keempat untuk bikin stepnya. Target bisa ke angka 46 gak kuat, bisa turun kembali ke bawah, ataupun target ke angka 38 gak kuat, bisa turun lagi ke bawah. Tapi kalau sudah bisa mencapai target di angka 53-nya, fix dia mau ke target utama ke angka 70. Mudah-mudahan bisa terjadi seperti itu, dengan satu syarat, smart money masuk kembali teman-teman, ataupun si bandar lokal terus akumulasi dan memaaf harganya, karena kecenderungan sekarang lagi maaf harganya sama si bandar lokal. Siapa bandar lokal di sini? Ada YP sama SA teman-teman ya, yang terdeteksi teman-teman kita sudah mulai pada masuk, tapi tidak terdeteksi sebagai bandar tidak terdeteksi sebagai smart money ya, hanya terdeteksi sebagai retail biasa aja. Tapi di sini terdeteksi ada YP sama SA terdeteksi sebagai bandar untuk si Soul ini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Pengukutannya sudah mulai bagus. Tetap harus hati-hati, ada area penuh di angka 30. Tetapi secara EMA sudah mulai bagus teman-teman ya. EMA 200 menuju ke atas, EMA 10 pun menuju ke atas. Mudah-mudahan secara teori harusnya ini bisa dimaaf lah harga lagi teman-teman, minimal ke angka 39 teman-teman ya. Oke, untuk si seperti LPKR tadi sudah langsung teman-teman ya, mang katanya ARB. Nah, ini target penurunan kenaikan ya, penurunan ya. Oh, target kenaikannya sudah dilalui kemarin teman-teman. Gap ara RB wajar lah teman-teman ya. Nah, kemarin aja ARA, masuk sekarang ARB teman-teman marah, nggak usah marah, tenang aja. Ini target kenaikan ada di angka 36. Dia berusaha untuk menutup gapnya dan sekarang berhasil menutup gap dengan baik. Nah, sekarang berhasil menutup gap dengan baik dengan candle si ekor hijau. Hati-hati, karena secara MA juga masih menuju ke bawah teman-teman ya. Jadi tetap harus hati-hati. Mudah-mudahan besok dimerahkan dulu sedikit teman-teman ya, ke angka di bawah harga sekarang 31. Nanti kalau sudah di-up dari situ mungkin akan bagus teman-teman ya. Nah, ini perhatikan teman-teman, bandar lokal cenderung jualan, bandar poren pun demikian, hanya smart money aja yang ngambil bagus. Nah, biasanya kalau smart money kan dari kalangan retail teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan dengan kalangan retail ini atas nama institusi, retail atas nama institusi, nah ini cenderung bagus. Nah, tinggal tunggu aja hentakannya nanti teman-teman ya, karena cenderung tidak diizinkan teman-teman ya. Kemarin ketika naik dia tidak diizinkan, seorang bandar masih cenderung keluar, bandar lokal terutama ya. Poin masih ada di atas teman-teman, perhatikan ya, poin belum turun jualan secara signifikan, dan jual sedikit-sedikit. Smart money sudah mulai ada, bandar poin masih belum keluar, bandar lokal aja nih, tinggal tunggu bandar lokal aja konfirmasi nih ya. Ayo dong bandar lokal dong gitu. Nah, kita pindahkan di sini ke sini teman-teman ya, ke bawahnya. Saya ini bikin seekor hijau ya, 331-nya ya. Yang ini sudah tertutup.
Oke teman-teman, cenderung secara kena sih masih baik. Mudah-mudahan besok supaya kena merah dulu sebentar ya teman-teman ya, 1 hari aja untuk menutup istilahnya menutup si ekor hijaunya. Tapi kalau besok naiklah dari arah yang 32-nya nggak jadi masalah teman, silahkan aja. Karena target kenaikan ada di angka 36 untuk menutup gapnya, ataupun bisa ke arah sini teman-teman nih di 45. Kalau sudah cenderung ke 45 kemungkinan akan uptrend. Kenapa? Karena pasti sudah di bawah candle MA-nya. Kalau sekarang masih posisi ke bawah. Masih posisi ke bawah teman-teman ya, masih ke posisi ke bawah untuk MA-nya karena si bandar lokal cenderung jualan. Tapi kalau dia besok bikin step cenderung bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk si Mang seperti itu ya, 62%, ini 66% ada kenaikan pantulan ya, itu pantulan sementaranya. Untuk Mang seperti itu teman-teman ya. Jadi si Mang ini dalam posisi pembuangan dari seorang bandar lokalnya, cenderung bandar foreign cenderung ngejual sedikit-sedikit teman-teman ya, karena pengambilan foreign sangat banyak sekali. Tapi di sini smart money sudah mulai ngumpul. Saya pikir kalau smart money sudah ngumpul tinggal tunggu pemecahnya aja, dipastikan dia akan up. Ini LG sudah masuk, bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Mang seperti itu ya. Ada Mina, apakah sampai target ke 50 penurunannya? Nah, Mina itu ada satu ketokohan teman. Kemarin kan tokohnya sudah mulai masuk dengan jadi ketokohan tapi tidak secara langsung. Jadi si ketokoh ini ngambil punya perusahaan investasi. Nah, perusahaan investasinya ini yang mengambil langkah untuk mengambil lotan ya, lotan, untuk mengambil sahamnya teman-teman ya. Apakah ke 50 lagi? Saya pikir saya pingin ke 50 ya. Saya yang pingin ke 50 teman. Kenapa? Di sini ada PR gap ya, ada PR gap. Biasa gap tertutup. Nah, ini juga sama kan teman-teman. PR sudah dikerjakan kemarin ya dengan open dengan gap-gap ke bawah juga, gap down, ini gap belum ketembus juga semuanya. Lebih baik nanti teman-teman dia turun ke bawah dulu untuk menuntaskan PR-nya dulu ya, sekangka 50 itu akan lebih baik lagi. Kalau dia cenderung mau dinaikin ya harusnya mungkin ada kenaikan sementara di sini teman-teman. Bisa ke arah 128 ataupun di bawahnya ya. 128 ataupun di bawahnya. Di sini juga ada gap kecil di 105-nya teman. Itu untuk target kenaikannya bisa teman, 105 itu target kecilnya ya. Nah, teman-teman perhatikan untuk hari ini itu 937 juta diambil sama Foren. Bagus, teman. Cece lagi yang ngambil, teman. Jadi besok saya pikir sih bisa lah teman-teman di maaf harga sama dia karena si Cece sudah mulai ngambil banyak, teman-teman ya. Nah, udah semua ngambil banyak si Cece ini, Cece KW ya, Foren KW sudah mengambil. Biasanya kalau CC sudah ngambil dia harus memaaf harga dan jual di atas. Mudah-mudahan besok sampai ke level 21 24 ya teman-teman. Tapi kalau emang sebelumnya masih menuju ke bawah, berarti dia masih posisi downtrend. Dia biasanya CC ngambil 2 sampai 3 hari jualan gitu udah gitu kan, karena di sini BCBK sudah keluar teman-teman, BCBK sudah keluar. Oke teman-teman, mainnya pengutannya bagus. Kalau dia pengen ke 50 ya silahkan aja karena ada apa namanya sini, ada PR yang harus dikerjakan dan saya pingin ke 50 man teman-teman. Kenapa? Biar tuntas PR-nya dulu, nanti kalau sudah PR-nya sudah tuntas, dia akan kenaikan juga nggak jadi masalah. Karena cenderung sini kan ada ketokohan tanpa secara tidak langsung ya. Nah, ini juga si Banal Foreign sudah mulai ngambil, maka nanti nikmatin dulu kenaikan sementaranya ke angka 130-an mungkin teman-teman ataupun di bawahnya ya. Target di sini teman-teman nih, si Mina ini ya. Di angka berapa? Di mana nih? Di angka 400-an ya. Kalau teman-teman perhatikan waktu saya bicara Mina, teman-teman Mina ya. Mina ini dalam posisi murah teman-teman di sini. Nih, posisinya murah. Di angka 200 300 saja masih murah teman-teman ya. Masih posisi di harga murahnya. Nah, itu Mina, makanya target ke angka berapa nih? Ke angka 420 itu sangat memungkinkan. Nah, sedikit banget tuh. Oke teman-teman, untuk Bina begitu ya, masih posisi downtrend. Nikmati nanti kenaikan sementaranya karena si bandar CC sudah mulai masuk. Kecuali kalau dia sudah bisa melewati angka 189, kemungkinan dia akan uptrend. Kenapa? Karena sudah melewati satu bukit kecilnya. Lanjut, ada Suri katanya bangkit. Oke, kalau Suri sudah bangkit enak nih, teman-teman ya. Suri sudah mulai bangkit nih. Ini PKPU-nya tunggu sebentar ya. Masih belum teman-teman si Suri nih. PKPU-nya mungkin lagi nunggu sidang kali ya. LK-nya sudah keluar belum ya? Coba lihat LK-nya sudah keluar belum? Oh, rugi teman-teman. Udah dihitung kan ini? Belum dihitung ya karena belum mencapai kuota. Belum mencapai kuota. Kita lihat profil 2023, 24, 25 harus sudah cukup sih bisa dihitung harga wajarnya teman-teman ya. Cuma sementara teman-teman belum full ya. Posisinya rugi. Nanti besok deh kita coba hitung teman-teman ya. Suri ini di kan
Suri toladan. Sambil santai aja teman-teman kalau investasi itu ya. Kalau teman-teman cenderung udah marah-marah, ya udahlah. Teman-teman pasti teman-teman bawaannya tidak sabaran teman-teman ya. Suri dalam posisi dia sudah di up duluan, jadi targetnya jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. Ke angka 150 ataupun di bawah juga sangat bagus ya. Ini posisinya lagi di harga murah teman-teman untuk 10 tahunan. Kalau kita 1 tahunan masih belum menyentuh harga murahnya karena tidak bisa ketika dua kecuali di FCA kan gitu kan. Oke teman-teman, targetnya ke harga 160 atau 150 sangat bagus lah. Jangan usah jauh-jauh dulu. Target saya itu ke sini ya, jauh ya, ke angka 300-an ya, biarin aja karena saya punya pegangan di sebelah kirinya. Tahu teman-teman, ke 142 juga sudah mulai bagus tuh. Ini target-target yang saya bikin supaya nanti teman-teman ke depannya seperti apa akan ke sini untuk menutup gap. Jadi kalau saya sendiri teman-teman, kalau dari LK ataupun dari fundamental sangat membantu sekali gitu kan untuk menambah kepercayaan diri saya di investasi di emiten yang baik gitu kan. Soal target, kalau dia sudah dikuasain sama Bandar ya teman-teman tidak usah bicara fundamental. Kalau soal Bandar dia akan menutup sesuai dengan targetnya, yaitu gap. Biasanya Bandar itu meninggalkan gap itu adalah ciri khas mereka teman-teman ya. Terus secara PR ratio juga kalau sudah ratusan itu sudah milik Bandar teman-teman. Yang penting LK-nya keluar aja. Oke, walaupun dia negatif tapi LK-nya keluar cenderung masih bisa. Nah, Suri itu kemarin sudah dibuka kerannya ya, 2 hari, 1 hari, 2 hari. Per hari ini bagus teman-teman. Berapa hari? 3 hari nih. 3 hari. Dari mulai tanggal 25 Maret teman-teman, 25 Maret dia sudah diambil teman-teman dari seorang bandar lokal ya. Ada YP ngambil 1 miliar, LS juga sudah masuk teman-teman, cenderung baik ini teman-teman ya. Sudah mulai diambil lagi ini teman-teman, sudah dibuka kunci, sudah dibuka kerannya. Akhirnya teman-teman tinggal milih gitu kan. Seperti yang saya bilang, teman-teman smart money sudah mulai bagus nih gitu kan. Nah, smart money sudah mulai bagus, smart money sudah mulai jualan sedikit demi sedikit. Nah, ini YP juga ya, YP sudah mulai bagus nih sebagai bandarnya si YP. Nah, mudah-mudahan ini bisa di-up ke 54 aja dulu teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang nyangkut di atas juga tenang aja, selagi teman-teman istilahnya sabar. Terus yang kedua teman-teman bisa bersahabat dengan waktu, jangan terburu-buru. Enggak naik ya teman-teman, enggak. Teman-teman kalau teman-teman pengen swing, pengen investing, buang jauh-jauh perasaan itu teman-teman ya. Enggak naik nih, kapan naiknya? Nah, sudah berarti teman-teman cocoknya scalping ya. Ingat hukum scalping apa? Menang tidak menang, kalah tidak kalah, menang atau tidak menang teman-teman ya. Dapat persenan atau tidak, teman-teman harus keluar detik itu juga, hari ini juga. Jangan sampai diinapkan ya. Nanti niatnya swing, niatnya trading jadi swing tidak kejar, udah investing aja tuh, kan jadi begitu teman-teman ya. Oke, jadi untuk Suri teman-teman sudah mulai dibuka 2 hari kerannya. Target yang terdekatnya di angka 54 karena di situ ada si kepala merah. Target agak jauh dikit, ada si gap adalah tanda pertanda dari seorang bandar teman-teman ya. Oke, PR yang dikerjakan untuk seorang, dengan suka saya jelaskan smart money itu sudah dikerjakan ya teman-teman ya, sudah mulai di up nih teman-teman ya. Tinggal kemampuan bandarnya mau nggak gitu, itu aja teman-teman ya. Oke, untuk Suri bagus ya teman, sudah mulai bangkit betul. Buka sekarang, buka. Nah, ini buka teman-teman ya. Buka targetnya. Kita lihat penurunan dulu teman. Penurunan yang saya turunkan. Penurunan yang saya targetkan sudah mulai ketutup dengan baik. 1. Seekor merah 2. Ini ada gap kecil 3. Bahkan kemarin juga ada 4 target penurunan sudah dilalui. Kita pindahkan yang ini teman-teman ke depan ya. Nah, ke sini ya, karena sama teman-teman ya. Target di 146. Apabila tidak bisa melewati 146, cenderung dia hanya ke angka 143, berarti dia mau turun kembali. Ya. Ini posisinya nganga teman-teman ya, untuk si candlenya, cenderung gapnya lebar banget, pasti ketutup. Ya, ini mungkin nanti ada sedikit hentakan 2 hari ya, 2 hari ada sedikit hentakan. Nah, biasanya ini adalah cara ngambil psikologis dari seorang foreign. Kalau diketahui dia akan melanjutkan penurunan, tapi kalau dia cenderung pada ketakutan, nah cenderung dia naik biasa seperti itu. Tapi untuk gap ini pasti ketutup teman-teman ya.
Di sini saya melihat ada nggak tanda-tanda penurunannya? Satu, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Artinya kalau sudah mulai tidak ada akan kita ikutin aja karena secara MA pun lagi menuju ke bawah. Jadi kalau dia tidak mampu untuk naik ke angka 146 cenderung dia di 143-nya cenderung dia masih posisi downtrend teman-teman ya. Karena si poren masih ada keluar banyak, teman-teman perhatikan poren keluar banyak. Cuman ini diambil sama bandar lokal. Kemarin jualan bagus, sekarang sudah ngambil lagi. Jadi yang dipertahankanlah sama bandar lokal teman-teman ya. Soalnya SMA 200 masih menuju ke atas teman-teman. Artinya masih posisi untuk uptrendnya ada. Tapi kalau dia nggak kuat pasti kenaikan sementara bisa ke level 143. LG sudah masuk teman-teman domestik nih 18,8 miliar artinya cenderung baik teman-teman. Makanya besok kalau ada kenaikan sementara nikmatin aja ya. Mungkin bisa di angka 143 ataupun setengahnya ataupun seperempatnya nikmatin itu teman-teman karena sekarang sudah kembali ditahan di MA 200 jebol dikit. Nah itu biasanya teman-teman itu adalah harga-harga yang dibuat atau candle yang dibuat, lukisan yang dibuat oleh seorang market maker untuk kita merasa takut teman-teman ya. Nah kalau ketahuan biasanya dia sekali diturunin kembali, nah nanti cep gitu ya. Pasti ketutup kok ini teman-teman ya. Teman-teman yang nyangkut di area 120 pasti cuan lah teman-teman ya. Maka manfaatnya karena si bandar lokal pun masih cenderung akumulasi, hanya si foreign aja cenderung jualan, dimanfaatkan sama bandar foreign untuk jualan. Kenapa? Karena pasti melihat seorang gap ini, wah ini pasti ketutup nih. Makanya ketika banyak yang ngambil ya dengan segera si foreign keluar teman-teman ya. Per hari ini sekitar 14,1. Nah, BK sudah masuk teman-teman ya. Nikmatin besok ya kenaikannya ya. Kalau ada kenaikan, kalau si BK biasanya kan pakai shadow. Nikmatin shadow atas ataupun shadow bawahnya untuk si buka ini. Oke teman-teman, lanjut ya. Penurunan yang dikasih aja teman-teman nih. 109. Di sini saya tidak punya area penurunan ya. Artinya di sini hubungi step 1, step 2. Di sini step 3-nya gagal. Step yang sini 3 juga gagal. Mudah-mudahan ini menjadi step 3-nya ya. Karena saya tidak punya tahanan, artinya saya akan membiarkan dulu sesuai dengan arahan daripada seorang bandarnya apa MA10 lagi menuju ke bawah. Tapi bandar juga ngasih tahu, "Wey, oke saya mau ke bawah tapi saya juga akan ke atas untuk menutup gapnya." Ini gap yang sangat lebar harus ketutup. Gap yang kecil aja ketutup teman-teman di sini nih ya. Apalagi gap yang sangat lebar seperti ini. Smart Money juga sudah mulai ngumpul, sudah membaik teman-teman ya. Nah, ini ada PANI, ada ADRO, apakah bisa? Ini udah para emiten ya yang saya bahas ya. Takutnya saya nanti kembali aja kalau kebanyakan suka nggak muat teman-teman di kolom judul. Baru 12 ya. Kita lanjutin sebentar ya. Ini ada apa namanya? Ada PANI. Nah, PANI. Milik konglomerat dan ketokohan serta pasti ada bandarnya. Target penurunan yang saya targetkan juga sudah mulai kejebol kemarin dan MA10 lagi menuju ke bawah. Berarti kemarin kenaikan sementara, nanti juga nikmatin aja kenaikan sementaranya. Sudah jebol juga teman-teman, meninggalkan gap juga. Nah ini kenaikan sementara bisa ke level 9409. Apabila tidak bisa melewati angka 10 ribuan teman-teman, artinya masih posisi downtrend. Karena secara MA pun masih menuju ke bawah, masih ada target penurunan di angka 7286 dan di angka 5732. Lebih baik dia mengerjakan PR-nya dulu untuk mengerjakan tugas selanjutnya setelah ada penurunan. Tunggu sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas, bisa kenaikan sementara ataupun untuk posisi putar balik. Disitulah teman-teman terjadinya putar balik ketika MA10 MA10 di bawah candle dan menuju ke atas. Kalau sekarang posisinya ada posisi downtrend walaupun MA200 masih ke atas, tapi MA10 sama MA20 sudah terkonfirmasi masuk ke bawah. Mungkin ada kenaikan sementara bisa ke level 9.300 ataupun di harga 8.450-an teman-teman ya. Ini posisi downtrend, biarkan aja untuk menutup PR-nya di angka 7.280-an sama di angka 5.700-an. Posisi bandar lokal sedang ambil sekarang teman-teman ya. Posisi bandar lokal sedang ambil. Ada CRF, ada teman kita. Smart Money sudah mulai liburan dikit nih teman-teman ya. Cuman dari bandar foreign perhatikan CC sudah mulai ngambil. Tapi di CC kalau di angka sekian saya tidak begitu tidak begitu antusias ya. Tapi kalau BK teman-teman di harga-harga sekali 7.000, 8.000 atau 10.000 mungkin itu menjadi patokan BK ketika masuk pasti dia melakukan aksi teman-teman. Kalau sekarang BK cenderung keluar ya. Tapi CC masuk. Mudah-mudahan dengan CC masuk pun kalau teman-teman memperhatikan emiten-emiten yang di atas 1.000 ke atas lah ke teman-teman ya. Ketika CC masuk, nah kita lihat nanti aksi seperti apa teman-teman ya. Karena secara teori harusnya ketutup teman-teman secara gap seperti ini ya.
baik ketentuan sementara ataupun untuk putar baliknya. Saya cenderung lebih baik dia ke bawahin dulu deh ke angka 5.700-an teman-teman ya. Itu nanti cenderung kalau ke arah situ masih cenderung murah teman-teman. Mungkin kan lagi posisinya balik posisi buyback ya, tidak mungkin dia buyback di harga mahal teman-teman. Ini juga mulai setengahnya sudah mulai mendekati harga murahnya di 4.890, maka ini sudah mulai setengah daripada harga setengah daripada harga murah teman-teman ya. Maka manfaatin itu teman-teman ya. Oke, nanti mungkin seperti itu teman-teman ya. Mungkin nikmatin aja nanti katakan sementara bisa angka 9.200 ataupun nanti kalau sudah putar balik, tunggu sampai MA10 di bawah candle lagi menuju ke atas ya. Bandar lokal cenderung akumulasi, foreign cenderung keluar, tapi si foreign masih banyak teman-teman, perhatikan di sini nih. Ketika ngambil masih banyak posisinya. Jadi mau paling baru kejual 1/4-nya lah teman-teman ya. Smart money kalau sudah ngumpul tapi belum jual secara signifikan, maka ini smart money masih dikumpulin sama smart money. Tinggal tunggu smart money ngambil yang tinggi, di situ ada kenaikan yang lumayan teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk money seperti itu ya, masih posisi downtrend. Jadi nikmatin kenaikan sementaranya. Ada adro teman-teman ya, adro itu udah dihitung harga wajarnya belum ya? Adro. Udah ya kalau masalah ya. Udah teman-teman. Udah ya. Adro kita gedein dulu kan target penurunan sudah dicapai dengan baik. 1, 2. Nah, pantulan harusnya di sini mantul dikit teman-teman ya. Ya, teman-teman tinggal mantul. Berarti di angka 20%-an teman-teman kalau mau 30 sama di angka 20% teman-teman ya. Ini ada istilahnya ada pantulan, ada kenaikan sama dikit cuman ya. Makanya saya yang pantulan seperti itu kadang-kadang kejeblos juga, tapi lebih baik teman-teman ikutin MA-nya aja lah teman-teman ya. Untuk ADO masih posisi downtrend, MA seluruh masih menuju ke bawah. Ada target penurunan di angka 1574, tapi di sini teman-teman nanti perhatikan aja. Apabila bisa sampai menembus angka 1830 lagi, berarti dia hanya kenaikan sementara. Apabila sampai target ke angka 1900, kita tulis target di sini nih ya. Nah, dia akan cenderung akan naik, teman-teman. Cenderung dia akan putar arah ya. Nah, tapi kalau dia cenderung di bawahnya 2024-25 maka dia cenderung hanya kenaikan sementara bisa ke level 1.800-an. Pungutan bandar lokal sudah bagus, tinggal foreign belum cenderung untuk ngambil lagi teman-teman ya. Jadi masih posisi jualan. Jadi ini si bandar lokal pun masih bersiasat untuk mengambil barang-barangnya teman, karena si foreign pengen keluar ya. Kalau dinaikin harga lebih tinggi lagi, si bandar lokal gimana cara mau ngambilnya? Masa saya harus ngambil di harga tinggi gitu kan, namanya bukan akumulasi itu begitu kan. Harusnya di harga tinggi jualan teman-teman, mungkin seperti itu kan. Nah, di sini si Polan sudah ngambil si AG sama si JP, tapi si BB sama si BK cenderung keluar, teman-teman ya. Oke, nanti kenaikan sementara bisa kalau di bawahnya di angka 1.800-an ya, mungkin di angka 1.780 ataupun di angka 1.770-an lah, teman-teman. Karena posisi untuk turunnya ada. Kenapa MA10 menuju ke bawah, MA20 pun menuju ke bawah, dan cenderung tanda penurunan di angka 1.570-an sama di angka 1.300-an itu masih ada area untuk penurunannya. Karena secara isian pun masih posisi penjualan dari seorang bandar foreign. Bandar lokal cenderung ngambil karena pingin harga lebih murah lagi. Smart money sudah berkumpul, tinggal tunggu aja smart money yang kenaikannya tinggi ya teman-teman ya. Mungkin ke angka 253-an mungkin itu akan terjadi kenaikan yang signifikan, tapi harus ada dorongan dari seorang bandar foreign ya. Oke teman-teman, untuk si ADRO seperti itu ya. Ada MR, kita lihat ada MR. Masih si Adaro teman-teman ya. Ini target penurunan pas banget teman-teman ya, sama kemarin tragedi. Ini tragedi itu ternyata menyimpan bagus teman-teman, semua target penurunan tercapai dengan baik gitu kan. Nah, ini ada target penurunan lagi satu lagi teman-teman di angka 734, ada gap yang sangat lebar juga. Nah, mudah-mudahan besok ataupun lusa ataupun kapan lah teman-teman dia menyentuh 739 dan ada pantulan dari situ, cenderung bagus untuk menutup PR-nya. Asal jangan jeblos ini aja si ekor kembar ya. Kasih ekor kembar kan cenderung bagus teman tahanan ya. Kalau sudah jebol ya bisa ke arah 590 teman-teman ya. Karena posisi foreign masih jualan teman-teman ya. Bandar lokal cenderung ngawi, posisi foreign jualan. Belum ada kekompakan kemarin, wajar lah. Kemarin kan bandar lokal jualan, bandar foreign masuk. Nah sekarang foreign keluar, bandar lokal masuk, wajar teman-teman ya. Smart money sudah berkumpul dengan baik, artinya lagi posisi baik teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke angka 739 dulu untuk menutup PR-nya, tapi jangan sampai lepas daripada 709. Lepas dari situ bisa ke angka 590, teman. Itu target penurunannya.
Oke, target kenaikan sementaranya kalau posisi seperti ini bisa ke level gapnya teman-teman ataupun setengahnya ya di angka 843 atau nanti ke sini bisa sampai shadow. Bisa sama shadow teman karena smart money sudah mulai masuk, bandar lokal pun sudah mulai masuk. Tinggal tunggu poren aja masuk kembali. Biasanya suka ada kenaikan teman-teman ya. Oke, ADMS sebetulnya masih posisi downtrend ya. Mudah-mudahan tidak lepas daripada 730-annya. Lanjut ada AADI teman-teman, AADI. ADI bagus banget teman-teman menyentuh penurunannya tersentuh dengan baik teman-teman ya. Kemarin juga pas jatuh langsung di up-nya dari harga yang kemarin jatuhnya. Cuman si bandar lokal sama foreign cenderung seperti yang menahan jangan naik dulu gitu kan. Nanti ada kenaikan sementara seperti biasa di 6497 untuk menutup gap-nya. Apabila dia bisa melebihi harga itu sampai ke target 6973 dengan body sedikit aja itu petanda akan uptrend teman-teman ya. Karena posisi sebelah kirinya tidak ada, teman-teman hanya menyisakan si ekor merah pun sudah ketutup dengan baik. Ada poren keluar tapi sedikit. Perhatikan ketika bandar poren ngambil, teman-teman ya. Ngambil dari sini ngambil cenderung keluar sedikit. Turun lokal cenderung keluar sedikit. Harusnya kemarin di sini di up ya, ternyata ada tragedi di sini kan. Tragedi smart money sudah mulai bagus teman-teman. Digagalkan dengan tragedi kemarin. Ya udahlah, nggak jadi masalah teman-teman ya. Yang penting si smart money mulai ada. Kalau smart money ngumpulin lagi pertanda baik. Nikmatin kenaikan sementara bisa ke angka 6497 ataupun sama shadow-nya. Nanti kalau sudah menembus MA10 di bawah kena dengan menuju ke atas mungkin ke arah 6973 lebih dikit ya itu akan uptrend. Target di sini teman-teman di angka 10.000. Kalau teman-teman yang 10.000 tenang aja ya. Tenang aja teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kita lihat AADI ini posisinya dia di garis tiganya di mana ya? Udah murah banget teman-teman ya. Murah banget. Teman-teman kalau mau agak agak swing agak cepat dikit, target sini aja nih. Ya ke angka 6.600 aja. Sampainya nggak 6.600. Nah di sini ya. Nah di sini nih. Sini aja targetnya teman-teman nih. Ya. Ataupun ke angka sini aja sudah bagus teman-teman ya. Ini kalau kemarin tidak tragedi mah kemarin sebenarnya akumulasi sudah bagus teman-teman. Yang mungkin ya merasa soliditas dari seorang foreign turunkan, maka turun lah. Itulah market maker teman-teman ya, bisa mempengaruhi sebuah harga. Lanjut teman-teman ke bagian LSIP sama ALI karena menanyakan harga wajar maka kita pending dulu ya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan hari ini juga atau nanti besok pagi teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih dari saya. Salam teruntuk keluarga di rumah. Sampaikan salam saya. Salam sehat, salam sejahtera dan bahagia selalu. Tetap jaga kesehatan dan ciao.